Saudara, sekolah luar biasa Negeri A Pajajaran Bandung sejatinya bukanlah sekolah biasa. SLB Negeri A Pajajaran Bandung merupakan sekolah penyelenggara pendidikan khusus pertama dan tertua di Asia Tenggara. Sekolah ini dikelola pertama kali oleh seorang dokter mata keturunan Belanda bernama Dr. Charles Herman August Westhoff pada tahun 1901 dan kala itu diberi nama Bandungsche Blinder Institute. SLB Negeri A Pajajaran memiliki 111 siswa tunanetra, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus ganda. SLBN A Pajajaran memiliki 4 gedung, yakni Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D, yang kini tengah direnovasi untuk sekolah rakyat. Saudara, saya berada di area Sentra Wiataguna, ataupun komplek yang kemudian menjadi lokasi berdirinya SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, yang belakangan menjadi perhatian. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara. Itu adalah salah satu gedung yang sedang dibongkar dan direnovasi untuk digunakan bagi program sekolah rakyat. Tapi nanti saya akan tunjukkan belakangan. Sekarang saya akan coba berbincang secara langsung dengan Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, dengan Pak Gun-Gun. Pak, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Kita tahu, Pak, bahwa SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung ini belakangan begitu menuai sorotan karena ada salah satu gedung yang direnovasi untuk sekolah rakyat dan ada juga murid-murid yang tetap harus bersekolah, Pak. Renovasi ini apakah mengganggu kegiatan belajar mengajar atau masih bisa beroperasional seperti biasa, Pak? Ya, kalau secara teknis memang agak sedikit mengganggu ya. Tapi itu bisa kita atasi lah, karena kita juga selaku pelayan masyarakat harus siap dengan apapun yang terjadi. Terlebih ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung. Saya ingin tunjukkan, Pak, ini tanah milik Kementerian Sosial RI, betul ya, Pak ya? Ya, betul, ini punya Kementerian Sosial. Nah, yang menarik tapi ini tahun 1986. Betul. Dan SLBN A Pajajaran ini berdiri tahun 1901. 1901 ya. Artinya duluan SLBN A Pajajaran. Karena terus terang ini dulu adalah yayasan punyanya Belanda ya, yang diperuntukkan untuk anak-anak tunanetra lah ya. Tujuannya ke sana. Seiring berjalan yayasan mungkin sudah tidak sanggup lagi, makanya dihibahkan. Dihibahkan. Ya. Nah, pada saat itu terjadilah mungkin perubahan nomenklatur sehingga diambil alih lah oleh Kementerian Sosial. Untuk SLBN A Pajajaran ini ada 4 gedung ya, Pak, kalau tidak salah. Ya, betul. Yang A tadi kantor untuk Pak Gun-Gun. kantor kepala sekolah dan tata usaha. Oke, untuk gedung B di? Gedung B ini. Oke, di bagian depan ya, Pak ya. Peruntukannya untuk apa, Pak? Ini untuk jenjang yang SMA. Oke, untuk keseluruhan, Pak, di SLBN A ini ada berapa murid? Keseluruhan saat ini ada 111 siswa ya. 111 dari TK sampai? Ya, SMA. TK sampai SMA gitu. Ada berapa rombongan belajar, Pak? Karena kan tentu kuantitas dari SLBN A ini tidak bisa disamakan ya. Teknis pelajarannya, pengajarannya dengan yang umum. Betul, karena di kita itu ada 48 rombel ya dari 111 ini, bukan berarti membutuhkan ruangan sedikit, karena kalau dibandingkan yang umum 111 itu sedikit ya. Tapi kan kalau di SLB itu kita punya standar, Pak. Misalkan untuk SD itu maksimal 5. Maksimal 5? Satu kelas hanya 5 orang? Ya, kemudian SMP 8. SMP 8? Kemudian SMA 8. Kalau ditambah lagi kita memiliki anak MDPI, mereka MDPI itu adalah multiple disabilitas visual impairment ya. Dalam artian itu mereka mengalami hambatan selain tunanetra, ada autis. Tunanetra misalkan dengan pendengaran. Itu tidak bisa dilayani 1:5 untuk SD, paling banyak juga 1:1. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak hanya tunanetra tapi juga ada kekhususan ganda ya, Pak ya. Dan yang paling penting adalah cakupan kelasnya, karena membutuhkan banyak kelas untuk kemudian mengajarkan secara maksimal. Nah, kalau saya berbicara kenyataannya, ini kan ruangan kelas hanya terbatas. Kalau berbicara real standar layanan, ya kalau 48 rombel, itu idealnya kan 48 ruangan. Sekarang ada berapa ruangan, Pak? Kita hanya 17. Kita sudah tiba di gedung C ya, Pak ya? Ya, itu.
gitu. Baru datang udah diperlihatkan bolong, Pak. Iya. Ini udah lama bolongnya, Pak? Ya udah lama lah. Sudah lama. Ya, udah lama. Oke. Ini untuk dipakai murid kelas berapa, Pak? Ini disebutnya gedung C, peruntukannya untuk SD dan SMP. Untuk renovasi ini sejak kapan, Pak? Ini kalau tidak salah itu tanggal 10-an, Tanggal 10, tanggal 10, tanggal 11 itu sudah mulai di ini. Oke. Walaupun bertahap mulai dari sana, dari ujung ke kita. Karena ini tuh, nah yang cat kuning ini, ya, ini adalah ruangan kami asalnya. Kawasan ini berdiri di lahan seluas 4 hektar. Nah, Betul. dan sebenarnya tidak hanya bangunan SLBNA, ada bangunan-bangunan lain yang kemudian bisa saja sebenarnya diperuntukkan Ada untuk asrama, kemudian- ada yang lain-lain. Betul. Kenapa harus SLBNA? Karena ini lahan yang paling luas yang ada di Kota Bandung, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Artinya tidak hanya gedung ini, atau nanti juga. Nah itu saya nggak tahu. Seandainya Jadi saya tahu, kekhawatiran. saya akan tunggu nanti izinnya. Oke. Kita akan terus mendampingi ya pembangunan ini, karena apabila memang ada diperlukan izin, maka kita akan datang untuk memastikan ini nanti perizinannya sesuai dengan peraturan yang ada. Boleh kita lihat ke sana, Kang? Pak enggak, ini lagi ada yang kerja juga Karena kebetulan. gini, banyak yang mengatakan bahwa pada akhirnya ini tidak dibongkar, tapi direnovasi. Tapi kalau kita lihat skupnya, tadi saya juga sudah ke sana, bahkan Jadi ada gini tulisan lah, bongkar. yang namanya pembongkaran yang harus ganti IMB itu, Oke. fondasinya sampai dibongkar, terus temboknya sampai hilang. Jadi satu, secara struktur, Oke. secara konstruksi tidak ada perubahan. Yang ini Tidak ada perubahan tidak volume. berubah apapun berarti, Kang? Kita berada di damel naon, Kang? Kamar mandi, toilet. Jadi ya apa boleh buat ya mesti dibongkar bawahnya. Kasih pipa-pipa pembuangan air gitunya. Siap nuhun. Oke, karena yang jadi ketakutan juga, Kang, bahwa ada informasi juga yang kami dapatkan, betul tidak? Pada awalnya tidak hanya bangunan ini yang kemudian akan dipergunakan untuk sekolah rakyat, tapi juga gedung C. Mungkin iya. Makanya saya betul-betul akan bersikap sesuai dengan keperluan aturan yang ada. Iya. Nah, kalau keperluan aturan yang ada adalah ternyata harus ada izin PBG-nya, Iya. ya kita akan dampingi supaya PBG-nya juga bisa keluar. Ada yang perlu digarisbawahi juga, Kang, bahwa kita tahu murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Yap. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Untuk kemudian pada akhirnya dibongkar demi sekolah rakyat, dan konsekuensinya beberapa murid kita harus dalam tanda kutip direlokasi. Ini aku mau husnuzon aja ya. Artinya saya berprasangka baik nih. Iya. Kenapa mesti dari sekarang? Supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat yang akan diumumkan mulai tanggal 7 Juli itu udah langsung masuk ke kelas yang baru gitu. Ya gitu deh. Tapi ini bukan bentuk diskriminasi kepada para penyandang tunanetra. Enggak, saya akan memastikan hal itu tidak terjadi. Itu sebabnya dari Dinas Bina Marga Kota Bandung, apabila memang dibutuhkan nanti di sana, guiding block, handrail, dan lain-lain, itu kita sudah siap untuk memasangkannya. Berbicara terkait dengan program baru yang dicanangkan oleh pemerintah, biasanya pertanyaannya adalah anggarannya. Kita usulkan indeksnya per orang kira-kira 40 juta setahun.